Selamat datang kembali di perkuliahan Geologi Panas Bumi dan Vulkanologi Geologi Geotermal. Untuk pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan Geothermal Surface Manifestation atau manifestasi permukaan di lingkungan panas bumi. Untuk reference, kita akan banyak menggunakan Hochstein dan Nicholson. Silakan untuk kalian mencari reference yang sesuai apabila ada reference tambahan lainnya. Pekan ini adalah beberapa hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah pentingnya untuk memahami keberadaan manifestasi termal, kemudian definisi dan kategori dari geothermal surface manifestation, baik itu dari segi perpindahan panas atau klasifikasi lainnya. Kemudian kita akan meninjau contoh-contoh dari manifestasi berdasarkan perpindahan panasnya. Dan terakhir kita akan sedikit mengulas tentang deposit permukaan dan alterasi permukaan yang diakibatkan oleh adanya manifestasi termal panas bumi. Untuk memulainya, saya akan sharing sedikit gambar-gambar yang mungkin erat kaitannya dengan keberadaan manifestasi termal panas bumi. Ini adalah contoh kolam air panas, gitu ya, dengan chloride water, jadi pH-nya kurang lebih sekitar 7, dan ini temperaturnya mencapai hampir 100 derajat Celcius. Ada juga kenampakan manifestasi permukaan seperti fumarole yang bisa ditemukan di gunung api, contoh ada di Gunung Papandayan. Ini juga salah satu contoh dari manifestasi termal panas bumi. Lanjut, manifestasi termal tidak hanya berukuran kecil atau berskala mikro, juga bisa berukuran sangat luas. Contohnya seperti bentangan alam ini yang ada di Wayotapu. Di sini ada berbagai macam kolam dengan berbagai macam jenis. Misalnya di sini ada yang alkali chloride, di sini ada silika sinter, dan ada endapan sulfur juga di sebelah sini. Ini juga salah satu contoh kolam air hangat, air panas. Jadi ini adalah kolam yang pH-nya itu kurang dari 1 atau kurang lebih asam, dan dia memiliki temperatur yang lebih dari 70 derajat Celcius. Tidak hanya itu, bentukan alam seperti travertin deposit ini juga bisa menjadi salah satu indikasi adanya sumber panas bumi. Ini adalah endapan travertin atau kalsium karbonat yang terbentuk akibat adanya keluaran air panas yang mengandung kalsium yang tinggi. Jika kita membahas thermal manifestations di daerah panas bumi, ini adalah beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama, dengan adanya manifestasi thermal ini, dia bisa membantu kita untuk menyusun yang namanya reconnaissance study dalam pengembangan panas bumi atau studi awal. Kemudian manifestasi thermal ini bisa menghasilkan atau memberikan informasi untuk analisis geokimia apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian manifestasi termal itu memiliki nilai saintifik, nilai ekologi, nilai budaya, dan nilai ekonomikal. Adanya perubahan atau evolusi di manifestasi termal ini bisa menjelaskan kepada kita apakah terjadi perubahan dalam sistem hidrologinya. Kemudian data-data yang kita peroleh dari manifestasi permukaan ini sangat penting untuk kita kelola, sehingga kita bisa memanage kira-kira pengembangan geothermal seperti apa. Dan perubahan tipe atau karakteristik fluida di manifestasi termal ini bisa mengindikasikan bahwa apakah sistem tersebut memiliki zona yang produktif atau tidak. Manifestasi termal atau manifestasi permukaan didefinisikan sebagai perpindahan massa dan panas dari bawah permukaan ke atas permukaan yang dilepaskan dalam suatu daerah di atas permukaan berdasarkan Hochstein dan Brown. Jadi fitur-fitur surface manifestation ini termasuk adanya ground surface features, jadi misalnya ada keluaran air jadi dalam bentuk kolam atau dalam bentuk fumarole dan lain-lain. Manifestasi termal ini juga menggambarkan interaksi antara fluida dan batuan serta adanya aktivitas hidrotermal dalam bentuk deposisi mineral di permukaan yang ditemukan di daerah panas bumi. Pada hakikatnya, dalam suatu area vulkanik, jika kita menemukan manifestasi permukaan di daerah geotermal, itu berarti menandakan bahwa memang sebenarnya daerah tersebut layak untuk dieksplor lebih jauh. Jadi memang adanya atau munculnya manifestasi permukaan itu dia menandakan bahwa ada rekahan atau bukaan di permukaan sehingga mengakibatkan fluida itu bisa mengalir dari bawah permukaan ke atas permukaan. Yang paling mencolok dari tipe-tipe manifestasi adalah keberadaannya kolam air panas atau hot spring, di mana sebenarnya itu menjadi indikator bahwa
memang ini adalah sistem panas bumi yang cukup baik. Walaupun demikian, kadang sumber panas dari spring tersebut, dari kolam atau spring ini dia tidak dangkal, tapi juga sangat dalam, tergantung dari keberadaan reservoir panas buminya. Kemunculan manifestasi tidak hanya bergantung pada kondisi geologi sekitar, tapi juga bergantung pada temperatur reservoir, fase fluidanya, dan relief dari atau topografi dari sistem geotermalnya. Kemunculan manifestasi juga bisa dikategorikan berdasarkan perpindahan panasnya. Biasanya kalau kita menemukan manifestasi di daerah panas bumi gunung api, itu biasanya menandakan adanya perpindahan panas secara konvektif. Kenapa? Karena adanya fluida yang membantu memindahkan panas dari bawah permukaan ke atas permukaan. Tapi juga memungkinkan bahwa adanya perpindahan panas secara konduksi, di mana tidak ada air yang dipindahkan, namun itu harus dicari indikasi manifestasi permukaannya dengan cara lain. Pada akhirnya, metode perpindahan panas yang dimunculkan di manifestasi ini nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi berapa energi atau berapa output energi yang bisa diekstraksi dari sistem geotermal tersebut. Sekedar informasi saja, memang untuk satuan energi kita akan menggunakan istilah megawatt atau joule per second untuk pengkategorian klasifikasi energi yang bisa diekstraksi oleh suatu daerah panas bumi. Jadi misalnya nanti dengan menghitung heat loss calculation atau hilang panas alamiah secara keseluruhan, kita bisa menentukan bahwa apabila heat loss totalnya itu berkisar antara 0,1 sampai 3 megawatt, itu berarti sistemnya merupakan sistem dengan temperatur rendah. Apabila sistemnya itu mengeluarkan hilang panas alamiah antara 30 sampai 300 megawatt, itu menandakan bahwa sistem kita adalah temperatur tinggi. Akan tetapi ini tidak bisa kita katakan secara gamblang begitu saja, kita harus menambahkan data-data lain untuk memastikan bahwa sistem kita memiliki temperatur yang tinggi atau temperatur yang rendah. Bagaimana fluida tersebut bisa mencapai ke permukaan dan membentuk manifestasi permukaan itu kira-kira mengikuti skema diagram di bawah ini. Jadi memang ada zona-zona tertentu ya untuk geotermal. Di sini ada zona reservoir, kemudian biasanya di sini ada zona clay cap atau batuan penudung, dan ini adalah permukaan. Di sini kita tahu bahwa reservoir ini pasti mengandung air. Air itu biasanya kaya akan konsentrasi Cl, jadi nanti akan disebut dengan chloride water dengan pH kurang lebih sama dengan 7. Nah, ini karena ini panas dan dia mendidih, boiling. Nah, secara massa jenis, air yang panas itu nanti dia akan terdorong ke atas karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air yang tidak boiling. Nah, ketika dia boiling, kalau ada rekahan atau patahan seperti ini, airnya akan naik mengikuti patahan dan keluar sebagai spring atau pool. Akan tetapi jika tidak ada rekahan atau tidak adanya patahan, uap-uapnya ini akan menyusup masuk lewat batuan yang sifatnya permeable dan porous, kemudian ini akan dilepaskan ke atas permukaan. Ketika sudah terakumulasi, ini akan kemudian terkondensasi dan membentuk air. Kalau misalnya dia cukup intens, dia bisa membentuk kolam air panas gitu. Kalau tidak, dia hanya berbentuk fumarole. Nah, dalam prosesnya jika kita memiliki gas-gas yang naik ke atas permukaan ini, mereka akan mengalami yang namanya istilahnya near surface oxidation, di mana uap air dan uap H2S ini akan bereaksi dengan O2 menghasilkan H2SO4 dan H2O, sehingga memunculkan manifestasi permukaan yang memiliki pH kurang dari 2 atau 1. Nah, ini bisa dalam bentuk steaming ground, bisa bentuk hot spring, atau bisa membentuk fumarole, atau bahkan dalam bentuk collapse crater. Pengelompokan manifestasi permukaan ini berdasarkan Hochstein dan Brown itu memang ada 3, tetapi ini kalau di breakdown lagi bisa cukup rumit gitu ya. Yang pertama ada pembagiannya berdasarkan volcanic hydrothermal manifestation, dibagi lagi menjadi volcanic hydrothermal dan quasi-volcanic hydrothermal. Jika kita breakdown lagi untuk yang high temperature system dan intermediate dan low, ini memang banyak jenisnya. Silahkan nanti kalian membaca lebih lanjut di reference Hochstein dan Brown. Ini dibagi-bagi berdasarkan posisinya, terrainnya, dan juga perpindahan panasnya. Jika kita membahas tipe-tipe manifestasi, ini adalah
sekiranya adalah istilah-istilah yang mungkin akan banyak muncul di pembahasan manifestasi atau panas bumi. Ada istilahnya hot spring atau hot pools, kemudian warm spring, jadi ini air panas, kemudian ini air hangat, mud pots, solfatara, steaming ground, mud pool, fumarole, moffat, dan geyser. Berdasarkan klasifikasi Hochstein dan Brown, ini adalah salah satu penampangnya untuk volcanic hydrothermal system. Ya, ada gunung api biasanya ditemukan ada hot spring atau ditemukan ada mud pools, ditemukan ada warm spring juga. Ini biasanya juga suka ditemukan di tipe-tipe gunung api yang strato atau kaldera yang masih muda. Jadi karakteristiknya ada solfatara atau fumarole, tapi dia ada endapan sulfurnya, atau bisa juga ditemukan sebagai fumarole ini, ya uap air dan CO2. Juga ada kolam air hangat yang memiliki pH-nya kurang dari 2.